Saat teman-teman ada di jalanan, berarti teman-teman melihat banyak jenis mobil. Setiap mobil yang melaju pasti menggunakan kecepatan yang berbeda-beda. Dari banyaknya mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil mana yang paling sulit berhenti ya? Tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tetapi, mengapa bisa begitu ya? Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu impuls dan momentum linear. Halo teman-teman semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Eklesia Zevanya Tesalika. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang impuls dan momentum linear. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu impuls dan momentum linear. Impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah benda. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton second, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam satuan second. Kemudian momentum linear. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak lurus. Contohnya benda yang dijatuhkan ke bawah. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan M dikali V. Dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Hubungan impuls dan momentum. Impuls dan momentum adalah dua teori yang erat hubungannya. Karena jika ada impuls di suatu benda, maka momentum dari benda itu juga akan berubah. Teori tentang impuls dan momentum linear ini juga dikonfirmasi oleh hukum kedua Newton, yang menjelaskan bahwa gaya yang dikenakan ke suatu benda akan sama besarnya dengan perubahan momentumnya dalam satu satuan waktu. Nah, kita bisa melihat hubungan keduanya dari persamaan matematika sebagai berikut. F sama dengan M kali A sesuai hukum Newton 2, di mana A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per delta T. Lalu dapat kita jabarkan menjadi F sama dengan M dikali V2 min V1 per delta T. F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. F kali delta T sama dengan V2 min V1. Sehingga didapatkan I sama dengan delta P. Hukum kekekalan momentum. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 tambah M2V2, jumlah momentum sebelum tumbukan. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2, sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan.
Rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Berdasarkan materi dan rumusan yang sudah kita pelajari sebelumnya, mari kita latihan soal bersama-sama ya. Soal nomor 1. Satuan dari momentum adalah satuan massa yaitu kilogram dikalikan satuan kecepatan yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah E, kilogram meter per sekon kuadrat. Soal selanjutnya. Benda A dan B bergerak seperti pada gambar dan kemudian bertumbukan lenting sempurna. Jika setelah tumbukan benda B bergerak dengan kecepatan 15 meter sekon pangkat min 1, maka kecepatan benda A setelah bertumbukan adalah diketahui MA sama dengan 5 kg, MB sama dengan 2 kg, VA sama dengan 10 meter per sekon, VB sama dengan 5 meter per sekon, dan VB aksen sama dengan 15. Yang ditanya adalah FA aksen. Jawabannya, MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. 5 dikali 10 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali FA aksen ditambah 2 dikali 15. Didapatkan 50 ditambah 10 sama dengan 5 VA aksen ditambah 30. 30 sama dengan 5 VA aksen, maka VA aksen sama dengan 30 per 5. Jadi didapat VA aksen sama dengan 6 meter per sekon kuadrat pangkat min 1. Jadi pilihan yang benar adalah B. Mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Bola A mempunyai momentum P, bertumbukan dengan bola B, sehingga setelah tumbukan momentum, bola A menjadi 3P. Perubahan momentum bola B sama dengan diketahui PA sama dengan P. PA aksen sama dengan 3P. Yang ditanya adalah delta PB. Jawabannya, P sebelum sama dengan P sesudah. PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. P ditambah PB sama dengan 3P ditambah PB aksen. P dikurang 3P sama dengan PB aksen dikurang PB. Maka didapat min 2P sama dengan PB aksen min PB. Min 2P sama dengan delta PB. Jadi, delta PB sama dengan min 2P. Jawaban yang paling benar adalah D. Soal berikutnya, sebuah bola yang masanya M menumbuk dinding secara tegak lurus dengan kelajuan V. Jika bola itu memantul dari dinding dengan kelajuan V juga, besarnya impuls gaya yang dilakukan oleh dinding pada bola adalah diketahui M sama dengan M, V1 sama dengan min V, V2 sama dengan plus V. Yang ditanya adalah I. Jawabannya, I sama dengan delta P, I sama dengan M dikali V2 min V1. I sama dengan M dikali positif V dikurang negatif V. I sama dengan M dikali positif V plus V. I sama dengan M dikalikan dengan positif 2V. I sama dengan positif 2mV Newton second. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 5. Sebuah bola dengan massa 200 gram bergerak dengan kelajuan 12 meter per sekon. Bola itu kemudian dipukul sehingga berbalik arah dengan kelajuan 18 meter per sekon. Jika bola dan pemukul bersentuhan selama 0,01 sekon, besarnya gaya rata-rata yang diterima bola tersebut adalah diketahui M sama dengan 200 gram, dikonversi menjadi 0,2 kg. V1 sama dengan 12 meter per sekon, V2 sama dengan min 18 meter per sekon karena berbalik arah, dan T sama dengan 0,01 S. Yang ditanya adalah F. Jawabannya, impuls adalah perubahan momentum. V dikali T sama dengan M dikali V2 min V1.
F sama dengan M dikali V2 min V1 per T. F sama dengan 0,2 dikalikan min 18 dikurang 12 per 0,01. F sama dengan 0,2 dikalikan min 30 per 0,01. Didapatkan hasil F sama dengan min 600 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah B. Nomor 6. Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan M kali S pangkat min 1 ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan V2 sama dengan 2M kali S pangkat min 1 ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah diketahui M sama dengan 20 gram, dikonversi menjadi 0,02 kg. V1 sama dengan min 4 meter sekon pangkat min 1 karena ke kiri, dan V2 sama dengan 2 meter sekon pangkat min 1 karena ke kanan. Yang ditanya adalah I. Jawabannya, I sama dengan M dikali V2 min V1. I sama dengan 0,02 dikalikan 2 min 4. I sama dengan 0,02 dikali 6. Maka didapati hasil I sama dengan 0,12 Newton second. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, balok A dan balok B yang masanya MA sama dengan 5 kg dan MB sama dengan 1 kg bergerak saling mendekati dengan kelajuan VA sama dengan 2M per S dan VB sama dengan 12M per S. Kedua balok itu kemudian bertumbukan dan setelah tumbukan keduanya saling menempel satu sama lain. Kecepatan kedua balok sesaat setelah tumbukan adalah diketahui MA sama dengan 5 kg, MB sama dengan 1 kg, VA sama dengan 2 meter per sekon, VB sama dengan 12 meter per sekon. Yang ditanya adalah V aksen. Jawabannya, MA dikali MB ditambah VA dikali VB sama dengan dalam kurung MA ditambah MB dikalikan dengan V aksen. 5 dikali 2 ditambah 1 dikalikan min 12 sama dengan 6 dikali V aksen. 10 min 12 sama dengan 6 V aksen. Min 2 sama dengan 6 V aksen. V aksen sama dengan min 2 per 6. Maka didapati hasil V aksen sama dengan min 0,333 meter per second. Tanda negatif menandakan kedua benda bergerak ke kiri. Jadi pilihan yang benar adalah A. Sebuah granat yang mula-mula diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian. Perbandingan massa dua bagian itu adalah M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Jika kedua massa tersebut bergerak dalam arah yang berlawanan dan energi yang dibebaskan saat terjadi ledakan adalah 300.000 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah diketahui M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. W1 tambah W2 sama dengan 300.000 Joule. Yang ditanya perbandingan EK1 dan EK2. Jawabannya pertama-tama kita harus mencari V1. Dalam kurung M1 tambah M2 dikali V sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 dikalikan dengan min V2. 1 tambah 2 dikali 0 sama dengan 1 kali V1 ditambah 2 dikali min V2. 0 sama dengan V1 min 2 V2, maka menjadi min V1 sama dengan min 2 V2. V1 sama dengan 2 kali V2. Lalu untuk mencari EK1 banding EK2-nya, setengah kali M1 kali V1 kuadrat banding setengah kali M2 kali V2 kuadrat. M1 kali 2V2 kuadrat banding M2 kali V2 kuadrat. 1 kali 4 banding 2 kali 1 menjadi 2 banding 1. Jadi pilihan yang benar adalah C. Sebuah balok bermassa 1,5 kg mula-mula diam pada permukaan bidang horizontal kasar. Koefisien gesekan antara balok dan permukaan bidang adalah 0,2. Peluru bermassa 10 gram ditembakkan pada balok tersebut, sehingga balok bergeser sejauh 1 meter. Jika peluru bersarang di dalam balok, kelajuan peluru pada saat menumbuk balok adalah diketahui B sama dengan balok, P sama dengan peluru, massa balok sama dengan 1,5 kg, massa peluru sama dengan 0,01 kg. S sama dengan 1 meter,
mu K sama dengan 0,2 dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah Vp. Jawabannya, Vp sama dengan dalam kurung MP ditambah MB per MP akar 2 kali mu K dikali gravitasi dikali S. Vp sama dengan dalam kurung 1,5 ditambah 0,1 dibagi dengan 0,01 dikalikan dengan akar 2 dikali 0,2 dikali 10 dikali 1. Maka didapati hasil Vp sama dengan 151 dikali 2. Didapati hasil akhir Vp sama dengan 302 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 10. Dua bola masanya berturut-turut 1 kg dan 2 kg bergerak saling mendekati. Kelajuan masing-masing bola adalah 12 meter per sekon dan 24 meter per sekon. Jika kedua bola itu bertumbukan secara sentral dengan koefisien restitusi 2/3, kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan adalah diketahui M1 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan 12 meter per sekon, dan V2 sama dengan min 24 meter per sekon karena berlawanan arah, dan E sama dengan 2/3. Yang ditanya adalah V1 aksen dan V2 aksen. Jawabannya, untuk mencari kecepatan setelah tumbukan, mula-mula kita cari C. C sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi dengan M1 ditambah M2. C sama dengan 1 dikali 12 ditambah 2 dikali min 24 dibagi dengan 1 ditambah 2. C sama dengan min 36/3. Didapati C sama dengan min 12. Selanjutnya kita cari V1 aksen, yaitu kelajuan bola pertama setelah tumbukan. V1 aksen sama dengan C ditambah E dikalikan dengan C min V1. V1 aksen sama dengan min 12 ditambah 2/3 dikalikan dengan min 12 dikurang 12. V1 aksen sama dengan min 12 dikurang 16. V1 aksen sama dengan min 28 meter per sekon. Selanjutnya, kita cari V2 aksen, yaitu kelajuan bola kedua setelah tumbukan. V2 aksen sama dengan C ditambah E dikalikan dengan C min V2. V2 aksen sama dengan min 12 ditambah 2/3 dikalikan dengan min 12 dikurang min 24. V2 aksen sama dengan min 12 ditambah 8. Didapati hasil V2 aksen sama dengan min 4 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 11. Dua buah bola yang masanya sama bergerak saling mendekati dengan kelajuan 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jika kedua bola itu bertumbukan lenting sempurna, kelajuan masing-masing bola setelah tumbukan adalah diketahui M1 sama dengan M2, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan min 20 meter per sekon karena berlawanan arah. E sama dengan 1. Ditanyakan V1 aksen dan V2 aksen. Jawabannya, V1 aksen min V2 aksen sama dengan V2 min V1. V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 20 min 10. V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 30. V1 aksen sama dengan V2 aksen min 30. Sedangkan menurut hukum kekekalan momentum linear, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. 10 ditambah min 20 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Min 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Min 10 sama dengan V2 aksen min 30 ditambah V2 aksen. 20 sama dengan 2 V2 aksen. V2 aksen sama dengan 10 meter per sekon. Sedangkan V1 aksen sama dengan 10 min 30 sama dengan min 20 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, seorang anak masanya 30 kg. Mula-mula berdiri pada perahu motor yang bermasa 20 kg yang sedang bergerak ke utara dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tiba-tiba, anak itu meloncat ke selatan dengan kelajuan 6 meter per sekon. Kelajuan perahu sesaat setelah anak tersebut meloncat adalah diketahui MA sama dengan 30 kg. MP sama dengan 20 kg,
VA sama dengan VP sama dengan 10 meter per sekon. VA aksen sama dengan min 6 meter per sekon karena berlawanan arah. Yang ditanyakan adalah VP aksen. Jawabannya, P sebelum sama dengan P sesudah. MA kali VA ditambah MP kali VP sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MP dikali VP aksen. 30 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 30 dikali min 6 ditambah 20 dikali VP aksen. 300 ditambah 200 sama dengan min 180 ditambah 20 dikali VP aksen. 500 ditambah 180 sama dengan 20 dikali VP aksen. 680 sama dengan 20 dikali VP aksen. 680 dibagi 20 sama dengan VP aksen. Maka didapati hasil VP aksen sama dengan 34 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal berikutnya, pada setiap tumbukan selalu berlaku bila dua benda bertumbukan, maka pada setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Jadi jawaban yang benar adalah A, hukum kekekalan momentum. Soal berikutnya, dua buah bola bermassa sama bergerak saling mendekati dengan kelajuan 6 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Jika kedua bola itu bertumbukan tidak lenting sama sekali, perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah diketahui MA sama dengan MB, VA sama dengan 6 meter per sekon, VB sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah perbandingan EK dengan EK1. Jawabannya, yang pertama kita akan mencari EK sebelum. EK1 sama dengan setengah dikali M dikali V1 kuadrat sama dengan setengah dikali 1 dikali 36 sama dengan 18. EK2 sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat sama dengan setengah dikali 1 dikali 100 sama dengan 50. EK sebelum sama dengan 18 ditambah 50 sama dengan 68. V aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi dengan M1 ditambah M2 sama dengan 1 dikali 6 ditambah 1 dikali min 10 dibagi dengan 1 ditambah 1 sama dengan min 4 dibagi 2, maka didapati hasil sama dengan min 2. EK sesudah sama dengan setengah dikali 2M dikalikan dengan V aksen kuadrat sama dengan setengah dikali 2 dikali 4 sama dengan 4. Maka EK sebelum dibanding dengan EK sesudah adalah 68 banding 4 atau sama dengan 17 banding 1. Jadi pilihan yang benar adalah C. soal nomor 15. Sebuah bom ditembakkan vertikal ke atas. Ketika mencapai titik tertinggi, bom itu meledak menjadi dua bagian dengan perbandingan massa 2:1. Sesaat setelah meledak, kelajuan bagian bom yang besar adalah 10 meter per sekon. Kelajuan bagian bom yang kecil sesaat setelah terjadi ledakan adalah diketahui M1 aksen banding M2 aksen sama dengan 2:1. M1 aksen sama dengan 2/3M, M2 aksen sama dengan 1/3M, M bom sama dengan M, dan V1 aksen sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V2 aksen. Jawabannya, MV sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. 0 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. 0 sama dengan 2/3M kali 10M per sekon ditambah 1/3M dikali V2 aksen. 20/3M meter per sekon sama dengan min 1/3M V2 aksen. V2 aksen sama dengan min 20/3 meter per sekon dibagi dengan 1/3. V2 aksen sama dengan min 20 meter per sekon karena berlawanan arah. Jadi pilihan yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Impuls termasuk ke dalam besaran. Impuls adalah hasil kali gaya dan selang waktu. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka impuls pun termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi, jawaban yang benar adalah B, vektor. Soal selanjutnya, berikut ini adalah contoh penerapan konsep aksi dan reaksi. Kecuali hukum aksi-reaksi yang juga dikenal sebagai hukum 3 Newton menyatakan bahwa
Jika suatu benda mendapatkan gaya, maka benda tersebut akan memberikan kekuatan yang sama besarnya terhadap sumber gaya tersebut secara berlawanan. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Gesekan di antara dua permukaan yang bersentuhan. Soal berikutnya, sebuah benda dengan massa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 5 meter terhadap lantai. Jika benda menumbuk lantai tidak lentik sama sekali, maka kalori yang ditimbulkan oleh benda atau dalam kalori adalah Diketahui M sama dengan 5 kg, H sama dengan 5 meter, dan E sama dengan 0. Lalu diketahui juga gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah Q. Jawabannya V sama dengan akar 2GH, sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 5, sama dengan akar 100 atau sama dengan 10. Q sama dengan EK sama dengan 0,5 dikalikan dengan M dikali V kuadrat, sama dengan 0,5 dikali 5 dikali 100, sama dengan 250. Jadi pilihan yang benar adalah A. soal nomor 19. Benda A dan B masing-masing massanya 3 kg dan 4 kg. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon, dan B bergerak ke kiri dengan kecepatan 12,5 meter per sekon, sehingga kedua benda bertumbukan. Jika sesudah tumbukan kedua benda menjadi satu, maka kecepatan kedua benda sesaat setelah tumbukan adalah Diketahui MA sama dengan 3 kg, MB sama dengan 4 kg, VA sama dengan 5 meter per sekon, dan VB sama dengan min 12,5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V aksen. Jawabannya MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA ditambah MB dikalikan dengan V. 3 dikali 5 ditambah 4 dikali min 12,5 sama dengan 3 ditambah 4 dikalikan dengan V. Min 35 sama dengan 7V. Min 35 per 7 sama dengan V. Maka didapati hasil V sama dengan 5 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah A. soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, impuls adalah besaran yang menunjukkan nilai momentum benda. Pernyataan kedua, impuls tidak dipengaruhi peristiwa tumbukan. Pernyataan ketiga, impuls menjelaskan kondisi benda yang mengalami tumbukan. Pernyataan yang keempat, impuls sangat terpengaruh dengan perubahan momentum benda. Pernyataan yang benar terkait dengan impuls yaitu pernyataan 1 merupakan pernyataan yang salah, karena impuls sama dengan perubahan momentum pada suatu benda, tapi tidak sama dengan momentum dari suatu benda. Impuls adalah peristiwa yang menjelaskan kejadian ketika suatu benda dikenai gaya tertentu dalam selang waktu yang singkat, yang mana dapat kita sebut juga dengan tumbukan. Maka pernyataan 2 adalah salah dan pernyataan 3 adalah benar. Karena impuls sama dengan perubahan momentum benda, maka pernyataan 4 adalah pernyataan yang benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah E, 3 dan 4. Soal nomor 21. Dua benda saling bertumbukan secara lenting sempurna. Pada kejadian itu, 1. Energi kinetik total tetap, 2. Tidak timbul panas maupun suara, 3. Setelah tumbukan kedua benda terpisah, 4. Terjadi peristiwa aksi reaksi. Pernyataan yang benar adalah 1. Energi kinetik total tetap. Energi kinetik sebelum dan sesudah saat tumbukan lenting sempurna adalah sama atau tetap. Jadi pernyataan ini adalah benar. 2. Tidak timbul panas maupun suara. Pada tumbukan lenting sempurna terjadi kekekalan energi kinetik. Berarti tidak ada energi yang terbuang, sehingga tidak ada energi panas atau suara yang terbuang. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. 3. Setelah tumbukan kedua benda terpisah. Pada tumbukan lenting sempurna, setelah dua benda bertumbukan akan mengakibatkan kedua benda terpisah. Jadi pernyataan 3 juga benar.
keempat, terjadi peristiwa aksi-reaksi. Saat kedua bola bertumbukan, bola satu memberikan gaya pada bola dua, dan bola dua akan memberikan gaya reaksi pada benda satu. Jadi pernyataan yang keempat juga benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah E, 1, 2, 3, dan 4. Soal selanjutnya. Gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang singkat adalah, jawaban yang benar adalah C, impuls. Soal nomor 23, ukuran kesukaran untuk menghentikan benda ketika bergerak atau menggerakkan benda ketika berhenti merupakan titik-titik benda. Jawaban yang benar adalah C, momentum. Kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Di bawah ini adalah aplikasi impuls dalam keseharian, kecuali jawaban yang benar adalah D, gaya rem untuk memberhentikan mobil dan gaya Anda mendorong mobil mogok. Nah, soal terakhir nih. Pernyataan di bawah ini adalah benar tentang momentum, kecuali semua pernyataan benar kecuali pernyataan D. Karena semakin sulit mengubah ataupun menghentikan gerakannya, maka makin besar momentum sebuah benda. Jadi jawaban yang benar adalah D. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa impuls adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah benda. Dan momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Teman-teman, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak membaca buku ya. Terima kasih.